Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat sidang pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah, dimulai daripada ayat 183 sampai ayat 187. Kelima ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan ini mencakup tentang hukum berpuasa di dalam bulan Ramadan, tata laksana menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, siapa saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan berbicara tentang keutamaan dan kelebihan bulan Ramadan. Namun dalam urutan kelima ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan ini, ada satu ayat yang zahirnya itu seperti tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Namun apabila kita melihat makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, justru ayat ini sesuatu yang sangat urgen dan sangat penting dipahami oleh setiap umat Islam yang menjalankan ibadah di dalam bulan suci Allah. Ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentangku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat dengan seseorang manusia daripada urat nadinya sendiri. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim mengenai asbabun nuzul ayat ini, di mana ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sallallahu alaika wa sallam, Allah telah berselawat dan memberikan keselamatan kepadamu. Aqaribun rabbuna fannajihi am ba'idun fannadihi." Apakah Tuhan kita itu, ya Rasulullah, dekat sehingga kita bisa bermunajat dengannya, ataupun Tuhan kita itu jauh sehingga kita memanggilnya dengan suara yang agak lebih kencang sedikit? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi terdiam ketika sahabat Arab Badui ini bertanya, sehingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib, sampai akhir ayat. Tentunya sidang jemaah yang dirahmati Allah, kedekatan Allah dengan hambanya bukanlah bermakna zahir, karena dekat itu secara zahirnya itu terikat dengan waktu dan tempat. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada waktu dan juga tidak membutuhkan kepada tempat. Sehingga ayat ini sejalan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka berdua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Firaun beserta kaumnya. Nabi Musa dan Nabi Harun merasa khawatir, merasa ketakutan bagaimana akan menghadapi seorang raja yang sombong, angkuh lagi zalim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguatkan batinnya Nabi Musa dan Nabi Harun dengan firman-Nya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan khawatir, jangan takut, saya bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Saya akan mendengar dan akan melihat apa yang akan terjadi.
Tentunya sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebersamaan Allah bersama Musa dan Nabi Harun bukanlah kebersamaan yang bermakna zahir. Tidak mungkin di mana Nabi Musa dan Nabi Harun di situ ada Allah. Tetapi ini adalah kebersamaan yang bermakna majazi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi, merahmati, dan akan memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam menjalankan dakwahnya. Begitu juga kita umat Islam yang menjalankan ibadah bulan Ramadan ini. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya di dalam bulan Ramadan dan di dalam bulan-bulan lainnya tentunya adalah kedekatan yang bermakna rahmat, kedekatan yang bermakna pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyampaikan ayat ini berada di dalam rentetan ayat yang berbicara tentang bulan suci Ramadan. Ini tentunya mengandung makna yang sangat dalam dan yang sangat rahasia, di mana beliau mengatakan wa fi dzikrihi ta'ala hadhil ayatil ba'itsati 'ala du'a. Ketika Allah menyebutkan ayat ini di sela-sela ayat-ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan, irsyadun ilal ijtihadi fid du'a. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini kita selalu berusaha dan terus-menerus tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun waktu di dalam bulan Ramadan ini untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, semua detik-detik yang kita lewati adalah waktu yang diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal wa 'inda kulli fitri. Dan bahkan kata Ibnu Katsir, setiap kita hendak berbuka puasa, waktu menjelang berbuka puasa di waktu maghrib, setiap doa yang dipanjatkan oleh orang yang berbuka puasa akan pasti diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat daripada Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lis-sha'im 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Amr mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Abdullah bin Amr karena mengetahui rahasia doa ketika berbuka puasa ini, dia selalu berdoa kepada Allah ketika berbuka, ya Allah, aku memohon kepadamu akan rahmatmu yang mencakup segala sesuatu, antaghfirli, agar engkau mengampuni. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada waktu yang lebih istimewa lagi dalam menggapai ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa di malam Lailatul Qadar. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa apa yang kami baca yang harus kami perbanyak ketika mendapatkan Lailatul Qadar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyaklah doa di malam Lailatul Qadar dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah maha pemaaf, maka maafkanlah kami semuanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ada seminggu lagi lebih kurang kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Marilah hari-hari dan waktu-waktu beberapa hari ke depan ini kita manfaatkan sebaik mungkin waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ayat ini menyampaikan kepada kita kedekatan Allah dengan hambanya
Salah satunya adalah kedekatan Allah mendengar doa setiap hamba dan pasti akan dikabulkan apabila kita memenuhi syarat dalam ijabah.